Selanjutnya adalah pembicara ketiga sekaligus pembicara terakhir kita, yakni Bapak Rudi Novindra, SPD, MTPD. Bapak Rudi Novindra, SPD, MTPD adalah salah satu guru muda inspiratif Indonesia yang mengajar di SMKN 3 Kota Bengkulu. Beliau menuntaskan program sarjana di Universitas Negeri Padang pada tahun 2006 dari program studi pendidikan Sentra Tasik dan program magister di bidang teknologi pendidikan dari Universitas Bengkulu pada tahun 2012. Saat ini beliau sedang melanjutkan studi doktoralnya dalam bidang ilmu pendidikan di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang melalui jalur beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Selain berprofesi sebagai guru, beliau diberi kepercayaan oleh Kemendikbud sebagai asesor kompetensi keahlian multimedia pada program keahlian ganda. Baiklah, demikian informasi ringkas mengenai pembicara kita yang terakhir pada sesi 2 ini. Saya persilakan kepada Bapak Rudi Novindra, SPD MTPD, untuk menyampaikan bahasannya dengan judul Digitalisasi Konten dan Perkembangan Media Komunikasi dalam kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Agung Dwi Putra, SPD SSN MPD, sebagai moderator kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Seni Drama Tari dan Musik dan Sekretaris, yang terhormat Guru Besar kita, Bapak Profesor Dr. Ardipal MPD, seterusnya kepada Bapak dan Ibu dosen, khususnya dosen-dosen yang ada di jurusan Seni Drama Tari dan Musik, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu peserta seminar nasional dengan tema Literasi Teknologi Seni Pertunjukan di tengah pandemi yang alhamdulillah sampai siang hari ini masih bertahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Baik, kesempatan diberikan kepada saya untuk ikut memberikan paparan pada siang hari ini yang berkaitan dengan tema. Adapun judul yang insya Allah akan saya angkat pada siang hari ini adalah berjudul Digitalisasi Konten dan Perkembangan Media Komunikasi dalam Seni Pertunjukan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan paparan dan juga sebagai stimulan untuk kita semuanya mendapatkan input-input baru mengenai perkembangan seni pertunjukan yang terkini, yang up to date, yang terintegrasi dengan yang namanya teknologi. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi, yaitu mungkin akan sedikit lebih teknis dari apa yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan bagaimana kita sebagai, baik itu sebagai pendidik, kemudian baik sebagai seorang pengkarya dalam meng-create sebuah konten dengan memperhatikan yang namanya perkembangan media komunikasi di dalam seni pertunjukan saat ini. Namun sebelumnya,
Bapak dan Ibu, video tadi akan menggiring kita kepada sebuah suasana di mana apabila kita kaitkan dan masukkan kepada kondisi terkini, ketika kita berbicara mengenai seni pertunjukan itu sendiri adalah persis sama dengan apa yang kita saksikan tadi. Ada dua buah tangga yang sering tiap hari bahkan dinaiki oleh orang yang berlalu lalang seperti itu. Namun ada satu buah tangga lagi yang adalah sebuah tangga lama yang terbuat dari semen dan tidak atau jarang dinaiki oleh orang-orang yang berlalu lalang ramai di sekitar tangga tersebut. Nah, ada sebuah tindakan atau treatment yang dilakukan oleh si kreator tangga tadi dengan memasukkan namanya ada sentuhan teknologinya dengan mengubah tangga yang semulanya hanya diam menjadi sebuah tangga yang bisa berbunyi, kemudian bisa mengakibatkan sebuah aktivitas yang mengasihkan seperti itu. Nah, bisa kita katakan bahwa sebetulnya di dalam seni pertunjukan itu sendiri kondisinya tidak jauh berbeda seperti yang sudah disampaikan oleh pemakalah sebelumnya. Tak ada satupun yang baru, akan tetapi adalah sebuah perubahan-perubahan, ada inovasi-inovasi terkait dengan Eric Dyson pada tahun 1987 yang telah mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Nah, dari sini kita akan berpijak untuk apa dan seperti apa kebutuhan manusia itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana cara mengambil, kemudian memindahkan, mengolah, dan memproses informasi tersebut. Tentu saat ini Bapak dan Ibu, di dalam penyampaian informasi dan komunikasi melalui media televisi, kemudian radio, dan yang pasti ketika saat ini kita mendengar istilah TIK, yang akan terlintas di pikiran kita adalah ada namanya media digital dan internet. Nah, untuk saat ini Bapak dan Ibu, internet merupakan sebuah media baru yang melahirkan banyak sekali konten-konten yang terletak di berbagai platform. Nanti kita akan lihat platformnya apa saja dan bagaimana kita meng-create sebuah konten yang terkategorikan ke dalam seni pertunjukan yang dikombinasikan ke dalam platform tersebut. Nah, istilah digitalisasi dalam seni pertunjukan itu sendiri nanti akan dimanfaatkan sebagai sebuah dasar untuk mengelola pendokumentasian, kemudian penyebarluasan informasi, bahkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Miroto tadi, adanya pengintegrasian. Dan ini diambil sebagai cikal bakal dari C. Clark Hunt pada tahun 1952 dengan adanya digitalisasi kebudayaan. Bahwasanya ini membuktikan bukan hal yang baru, tapi apanya yang baru kita akan lihat sesuai dengan data dari sebuah lembaga atau situs yang melayani konten manajemen yang menyediakan informasi yang memberikan laporan terkait Indonesia Digital Report pada tahun 2020. Maka dari sini kita akan nanti bisa berbuat konten apa yang akan kita buat, kemudian kemana akan kita arahkan. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik di sekolah ataupun di kampus, bagaimana kita mendelivery konten pembelajaran kepada anak-anak, medianya apa. Dari data ini disebut bahwa pengguna internet Indonesia itu sebanyak 175,4 juta atau sama dengan 64%. Nah, maka di sini ada istilah, saya memunculkannya, kita jemput hidayah ini untuk bagaimana mencipta, bagaimana meng-create. Kita lanjut. Nah, kemudian kepemilikan, Bapak dan Ibu.
baik itu mobile phone, smartphone, non-smartphone, laptop, dan tablet device, dan lainnya. Dari data ini, kita akan bisa menyesuaikan dan membuat konten yang tepat. Berikut dengan platform yang tentunya sesuai. Nah, kemudian kita lihat data lagi dari Hootsuite tadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia untuk menghabiskan waktunya dengan yang namanya media tadi. Baik itu internet, sosial media, menonton TV, mendengar musik, atau bermain game. Bapak Ibu bisa lihat sendiri perbandingannya. Rata-rata yang menggunakan internet itu adalah hampir 8 jam setiap harinya. Lalu kita lihat konten-konten yang berseliweran itu dalam bentuk format apa yang paling banyak dilihat? Ya, tentu saja adalah dengan persentase yang tertinggi 99%, yaitu menonton video. Kemudian mendengar musik sebanyak 84%. Berikut yang lainnya. Dan mengadaptasi dari inovasi-inovasi yang ada tersedia saat ini. Baik penggunaan use voice search or voice comment ada 54%, kemudian menonton TV, konten yang ditonton oleh TV streaming itu sebanyak 59%. Nah, data tadi saya tampilkan adalah menjadi landasan dasar kita sebelum kita membuat sebuah konten, mau diapakan kontennya. Dan ini menjadi sebuah cermin bagi kita sebagai seorang kreator, sebagai seorang seniman, sebagai seorang guru. Tentunya kita mau menggunakan media-media komunikasi yang tepat untuk penyampaian informasi terhadap audiens kita. Baik itu siswa, mahasiswa, kemudian penonton, dan lain-lainnya. Nah, kita misalnya yang berkecimpung di seni pertunjukan itu adalah demi lebih dekat kepada yang namanya konten kreator. Kita lanjut. Apa yang dibutuhkan di dalam membuat konten dalam seni pertunjukan itu? Mungkin semua sudah tahu. Ada ide, kemudian ada riset. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang kreator pada saat ini. Selain pengetahuan adalah tahu informasi mengenai media produksi, kemudian komunikasi, karya seni pertunjukan, kemudian teknik dan metode penyebarannya. Nah, baru kita nanti lanjut kepada yang namanya produksi konten digitalnya. Ada 2 kategori di dalam konten digital itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya digital content production. Kedua, ada digital communication. Kita lanjut melihat lebih jauh lagi, digital content production itu sendiri adalah segala penggunaan dan proses dari beberapa media. Ada teks, audio, grafik, animation, video, dan interactivity. Yang berbeda untuk digunakan sebagai proses penyampaian informasi yang menghasilkan produk multimedia, baik musik, video, film, game, dan entertainment lainnya. Nah, digital content production itu adalah memuat mengenai media teks, audio, video, animasi, grafik, interactivity, kemudian special effect seperti yang dibuat oleh Bapak Miroto tadi. Adanya hologram. Nah, kemudian kita lihat dan baca digital content communication. Bagaimana kita setelah ada konten, kemudian tepat untuk menempatkan medianya, penyalurannya, seperti TV, radio, atau internet. Pilihan yang banyak, tentu kita yang memilihnya. Sesuai dengan kebutuhan kita, apakah itu news, kemudian edukasi, apakah itu art, kemudian performance advertising, dan publicity. Dan digital content communication itu adalah yang disampaikan tadi. Ada radio, TV, tutorial, film,
ICT dengan produknya yang internet yang sedang happening, yang sedang kita gandrungi semuanya saat ini, kemudian diikuti oleh cetak, musik, dan gamenya. Nah, ini tempat hasil-hasil konten yang diproduksi tadi untuk mengkomunikasikannya ke orang-orang yang kita tuju. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Miroto tadi. Ada siklus sebelum kita melakukan proses kreator itu, proses meng-create itu. Ada pre-production, kemudian production, kemudian post-production. Sebetulnya di dalamnya ada yang lebih spesifik lagi, ada lebih teknis lagi terkait dengan apa bentuk medianya, apa bentuk format yang akan dihasilkan nanti. Misal kalau kita asumsikan kepada audiovisual, ada proses rehearsal dulu, kemudian skenario, dan lain-lainnya. Nah, kemudian apa saja alur yang ada di dalam pre-production tadi? Ini juga berguna, tidak hanya saja bagi orang yang ada di dapur broadcast, tapi juga seorang pengkarya dalam seni pertunjukan saat ini juga harus melihat ini. Dan pun dahulu sebelum adanya digitalisasi saat ini, sudah membuat karya dengan alur-alur pra-produksinya. Akan tetapi hanya ada sedikit modifikasi-modifikasi seperti yang dicontohkan pada tangga tadi. Yang ini bisa Bapak Ibu baca atau nanti bisa saya sebarkan. Kita lanjut. Kemudian production, apa yang terpenting? Apa yang akan kita hasilkan? Kemudian kita akan memproses kontennya. Kemudian membuat programnya. Tentu ada software yang diperlukan untuk saat ini. Nah, baru kita integrasikan antara konten dengan softwarenya. Kemudian ada proses revisi desainnya. Kemudian membangun alfanya atau untuk bahan uji cobanya. Barulah namanya ada pengujian produk awal atau diuji cobakan karya tadi. Kemudian baru kita evaluasi lagi untuk membuat beta versinya yang bisa disebarluaskan. Kemudian ada post beta tadi, diuji lagi, dievaluasi lagi, barulah dirilis. Kalau bahasa orang broadcastnya adalah adanya quality control tadi. Pasti Bapak dan Ibu yang membuat, yang sudah pernah melakukan proses berkarya, akan melakukan hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat, meskipun banyak sebetulnya yang bisa kita bahas dari apa yang saya sampaikan tadi, namun dalam waktu yang terbatas ini, mohon maaf, lebih dan kurang. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Novindra.